setiap saat hidup kau bagi. Bener ini. Semuanya nyanyi dari dalam hati. Setia. Setia, betul. Ya. Wah, Tuhan senang di sorga mendengar lagu kalau dinyanyikan dengan sepenuh-penuh hati, bukan di mulut saja dan untuk goyang-goyang badan loh. Kita nyanyi betul-betul dari dalam hati ya. Amin. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul lagi secara jemaat, bernyanyi. Kami sangat senang lagu-lagu ini Tuhan, dan kami mau Tuhan juga senang. Dan kiranya Tuhan, betul-betul kami setia. Setia karena kami punya Tuhan yang setia, yang memimpin hidup kami. Tuhan, kuatkan kami jikalau kami harus menghadapi segala macam kesusahan, segala pencobaan hidup, segala hal yang buruk yang kami tidak tahu di depan akan menimpa kami. Tuhan, sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan, kami hanya mau setia. Dan bantu kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saya ingin mengajak jemaat untuk melihat tulisan Rasul Paulus kepada Timotius. Ada 2 perikop yang sore ini saya ingin ajak lihat. Yang pertama itu 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. LAI malah kasih judul tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memengajap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Yang kedua kita lihat di 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 juga ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 3. Ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wow. Ini 2 perikop Alkitab kita sudah baca. Ya.
Dua-duanya bilang pada akhir zaman. Ya, di yang 1 Timotius ya, tetapi Roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu kemudian. Waktu-waktu kemudian. Di 2 Timotius juga bilang pada akhir zaman. Dia ketahuilah pada hari-hari terakhir. Nah, tapi duanya berbeda. Yang di 1 Timotius itu dikatakan akan ada penyesatan. Ya. Yang di 2 Timotius dikatakan akan ada degradasi moral. Ya. Ini dua. Ya. Jadi ada penyesatan. Ini masalah doktrinal. Yang kedua, ada penurunan moral. Ini masalah kehidupan orang. Moralitas. Dan dua ini akan berjalan. Akan menghancurkan dunia ini, menghancurkan kekristenan. Dua-duanya. Jadi yang pertama, yang di 1 Timotius, itu akan terjadi penyesatan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita lihat di depan mata kita penyesatan sedemikian rupa. Ada Roh dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kalau menyangkut doktrinal penyesatan, itu porsi lebih besar itu aktivitas iblis, setan, membelokkan pengajaran. Kalau bicara soal moral, degradasi moral, itu ada beberapa hal dalam diri manusia itu sendiri. Dalam diri manusia sendiri. Jadi malam ini saya hanya mau menyampaikan dua saja. Yaitu masalah doktrinal dan masalah moral. Masalah doktrinal. Ini aktivitas setan. Aktivitas roh-roh penyesat. Roh-roh setan. Yang dikirim keluar oleh Lucifer untuk membelokkan jalan keselamatan. Membelokkan jalan keselamatan itu sebenarnya sudah start sejak Injil diluncurkan. Setan sudah mengganggu, berusaha. Tetapi makin mendekati akhir zaman, pelipat gandaannya menjadi berlimpah-limpah. Pelipat gandaannya. Akhirnya menyebabkan kekristenan menurut Google sampai 45.000 denominasi. Jadi pelipat gandaannya luar biasa. Hebat sekali, saudara. Saya menulis artikel menjelaskan bahwa sebenarnya semua kesesatan dalam kekristenan cuman dikategorikan dua. Yaitu keluar dari Alkitab, ada tambah kurang otoritas firman Tuhan, jadi extra biblical authority. Ya, ada ekstra Alkitabnya. Nah, itu ya banyak. Start Mr. M dapat wahyu, Joseph Smith dapat wahyu, ya. Dan ya, Ellen White dapat mimpi dan visi 2000-an. Kamu bisa bayangkan. Demos Sakarian yang mendirikan Full Gospel ketemu Tuhan Yesus. Suruh dia bikin Full Gospel. Dan banyak semuanya itu. Nah, kita sebut ini yang ada extra biblical authority. Mereka keluar dari Alkitab. Keluar Alkitab kepada tradisi. Nah, itu sudah Ortodok, Katolik, Koptik, dan lain sebagainya. Itu satu geng yang ya, disesatkan oleh paradosis.
Bahasa Yunaninya untuk tradisi. Ya. Jadi mereka ada tambah deuterokanonika, tambah tradisi, tambah dekrit atau fatwa dari pemimpinnya. Ini keluar dari Alkitab. Lalu ada yang tersembunyi, agak tersembunyi dan susah dilacak. Yaitu kelompok yang menerima wahyu tambahan tidak bersifat tertulis. Lisan. Tuhan Yesus suruh saya hardik covid. Ngawur. Ada tadi malam Tuhan Yesus datang sama saya. Dapat bisikan dari Tuhan Yesus. Malaikat segala macam. Ini sebenarnya satu kategori. Satu kategori. Orang bilang kepada saya, Pak Suwento kok berani bilang gerakan karismatik itu bukan dari Tuhan, bukan. Dari iblis. Tapi banyak orang diselamatkan, betul. Karena iblis ketika dia mau menyesatkan kekristenan, dia masuk ke dalam, ada kalanya dia melakukannya dengan sangat frontal. Sangat kasar. Sangat kasar. Tapi ada yang dia lakukannya dengan sangat halus. Sangat halus. Dan dia targetnya tidak dalam 10 tahun ini menyesatkan kekristenan, tidak. Dalam 100 tahun. Ya. Ketika dia mempromosikan mimpi, mempromosikan bahasa lidah, mempromosikan dapat wahyu, mempromosikan ini, mempromosikan itu. Dia tidak targetkan 10 tahun kekristenan jadi sesat. 100 tahun. Sekarang sudah 100 tahun sebenarnya. Dari 1906 di Azusa Street. Sekarang sudah 2023, 24. Sudah 100 lebih tahun. Ya. Hasilnya sebenarnya Alkitab yang di tangan kita semakin berkurang nilainya. Ketika Alkitab berkurang nilainya, otoritasnya, kewibawaannya diturun-turunkan, maka ateisme bangkit. Itulah yang terjadi di Eropa dan di Amerika. Di sisi yang lain, selain di satu sisi hantam pakai karismatikisme, ditambah dengan yang Koptik, Katolik, Ortodoks segala macam tambahin ya, deuterokanonika, tradisi dan lain sebagainya. Di sisi yang lain lagi liberal hantam dengan tekstual kritisisme, tambahin segala macam, memunculkan yang namanya critical text yang kacau balau. Akhirnya apa? Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, wibawa Alkitab anjlok. Dan ketika wibawa Alkitab turun, anjlok, ateisme bangkit. Ya. Akhirnya, kalau saya tidak salah angkanya, saya berusaha mengingat. Di Amerika tinggal 44% orang yang masih mengakui Allah. Di Kanada hanya 20 sekian persen. Dan di Eropa 16%. Dan yang paling tinggi ternyata di Filipina. Mengerikan. Kenapa? Karena ketika wibawa Alkitab diserang, dihancurkan. Oleh siapa? Orang Kristen sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu, kalau sesudah kitab wahyu, masih ada turun wahyu lagi. Masih ada orang dapat mimpi dari Tuhan. Masih ada orang dapat visi dari Tuhan. Tuhan masih datang omong sama Demos Zakarian. Tuhan masih datang omong suruh hardik COVID. Maka Alkitab kita is not final and binding. Kalau pakai istilah MK. Yang belakangan ini populer. Ngerti nggak? Ya. Bukan wahyu yang final. Kalau Alkitab bukan wahyu yang final, kekristenan celaka. Kekristenan celaka. Nah itu yang sedang terjadi.
Jadi kalau Alkitab bukan firman Tuhan yang final, kita celaka. Berarti iman kita bukan iman yang paling benar. Bukan iman yang final. Nah ini yang mereka nggak bisa nangkep. Belum lagi kategori yang kedua. Apa itu? Salah menafsirkan Alkitab. Salah menafsirkan Alkitab. Ada ayat yang sudah terang-terangan bahwa bilang Yesus Kristus itu Allah. Tapi ada Kristen yang muncul bahwa dia bukan Allah. Ya. Ada jelas-jelas Alkitab, ayat Alkitab berkata bahwa Tuhan mengasihi seisi dunia. Mereka bilang mengasihi orang pilihan saja. Ngawur. Sampai terakhir saya ribut dengan orang, saya bilang begini, semua kesimpulan penafsiran Alkitab, kalau bertentangan dengan sifat Allah, itu pasti salah. Jadi semua kesimpulan penafsiran, walaupun sudah dilandaskan pada Alkitab saja, nggak tambah-tambah katanya, nggak tambah, oke. Tapi jikalau bertentangan dengan sifat Allah, yang maha kasih, yang maha benar, yang maha suci, yang maha adil, maka itu pasti salah. Ya. Coba dicocokkan semuanya itu. Bagaimana mungkin bisa mempercayai bahwa Allah di dalam kekekalan sudah menetapkan sejumlah orang masuk surga, sejumlah orang memang dikutuk masuk ke neraka karena Allah memang tidak mengasihi mereka dan Allah membenci mereka. Bagaimana bisa benar itu? Aneh. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan dan juga yang nonton di rumah, sebenarnya sangat simpel. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ini dikatakan, akhir zaman nanti akan banyak murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dengan tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Hati nuraninya sudah dicap. Jadi kadang-kadang kita berdebat dengan mereka hanya bikin capek. Bikin capek dan bikin kita, aduh Tuhan, ini kenapa jadi begini? Karena kembali kepada motivasi. Kalau motivasi tidak benar, nggak bisa jadi benar. Karena dia bukan motivasi mau cari kebenaran. Jadi jelas. Akan ada banyak kesesatan muncul. Benar, Alkitab sudah kasih peringatkan. Kasih peringatkan. Dan bagaimana pengamatan kita? Oh ya, betul nggak? Apa kita salah mengamati? Oh nggak ada Pak Suento, nggak ada penyesatan. Semua gereja, ya kita sama-sama bisa salah, bisa benar. Nanti sampai di hadapan Tuhan tinggal tunggu Tuhan hakimi. Sebenarnya pada saat Tuhan hakimi, yang salah sudah di neraka. Untuk apa lagi tahu? Mana salah, mana benar waktu itu. Karena yang salah sudah di neraka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. No. Tidak begitu. Sekarang inilah Tuhan mau kita memilah-milah. Mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua. Itu di 2 Timotius pasal 3. Nah ini mengenai degradasi moral. Pak di sini bilang apa? Manusia akan datang hari-hari yang sukar. Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri, mencintai uang, tidak menghargai orang, sombong, pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Ini item-item yang menyolok. Ya, item-item yang menyolok. Ya, memberontak terhadap orang tua, ya, benar ya, memberontak terhadap orang tua ya, benar yang duduk depan ini benar, oh ya, oke, ya. Itu, ya. Kenapa memberontakin orang tua?
Karena tidak ada rasa terima kasih. Biasanya begitu. Kenapa tidak ada merasa terima kasih? Ya. Mungkin zaman sekarang anak-anak tidak melihat orang tuanya bagaimana berjuang susah untuk kasih dia makan. Ya, kasih dia makan. Karena dia tidak tahu. Dan bagaimana membersihkan pantatnya. Ya, dan bagaimana mencuci bajunya dan lain sebagainya. Rasa terima kasih tidak ada. Karena rasa terima kasih tidak ada, ya tidak ada hormat. Ya. Kalau tidak ada hormat, ya itu jadi pemberontak. Jadi pemberontak. Wow. Ini tanda yang paling menyolok. Di negara-negara barat, Amerika segala macam, itu banyak orang tua yang kasihan. Ya, untung di sana banyak ini autumn care. Kalau di Amerika namanya autumn care, di sini namanya panti jompo. Ya. Waktu di Amerika, saya sempat pergi melayani di panti jompo. Kasihan sekali. Setiap minggu semua di kursi roda didorong keluar, kami baris. Ya, ya. Ada banyak yang sudah mau tepuk tangan saja sudah enggak kena. Gitu. Ada satu nenek tua. Setiap kali acara, kami udah mau pulang, dia bilang belum boleh pulang. Kenapa? Belum nyanyi The All Rugged Cross. Salib yang hina itu. Dia minta nyanyikan itu satu kali. Baru kami pulang. Ya. Dan ada yang bilang apa? Dia bilang preacher, pengkhotbah, preacher. Berdoa, anak saya sudah 1 tahun lebih tidak datang lihat saya. Ya, bayangkan. Ya. Doakan saya, anak saya sudah sekian lama tidak lihat saya. Ngeri sekali. Ya. Inilah keadaan. Ya, ada anaknya yang tinggal di negara bagian lain, nggak bisa datang lihat, bertahun-tahun. Bahkan mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Baru kemarin, ya, hari Jumat, kami pergi besuk dan pulang satu mobil dengan Stephen, Desi, Simo. Saya bercerita, saya bilang, Papa ingat, ya, pada waktu masuk di Iman dulu tahun 84, siapa dosen yang paling banyak bantu saya? Saya sebutkan, siapa-siapa bantu saya, siapa-siapa bantu saya, siapa-siapa bantu saya. Ya. Dan saya bilang, Papa tidak pernah lupa orang pernah bantu saya. Pada waktu Ibu Deborah Malik meninggal, saya pergi ngelayat. Saya dipaksa naik ke atas untuk kasih kata-kata kenangan. Saya naik ke atas di Husada. Saya bilang, Ibu Deborah Malik ya, adalah orang yang paling membantu saya pada waktu saya masuk iman tahun 84. Dengan 2 orang anak, tidak ada sponsor. Saya kebingungan waktu itu. Bagaimana kuliah, kasih makan 2 anak. Dan bukan tinggal nyanyi beri syukur. Mesti bayar uang SPP dan semuanya. Akhirnya saya datang kepada Ibu Deborah. Bu, saya bilang, saya ini perlu bantuan. Dia bilang, Suento, bagaimana kamu jadi guru agama? Siap. Akhirnya diteleponlah SD Anugerah Jalan Kartini Raya. Dan mereka oke. Akhirnya saya jadi guru agama. Dari jam 7 pagi, ya kalau tidak salah 8 kelas, sampai jam 6 sore, jam 7 pagi, hari Sabtu.
dengan gaji 35.000 rupiah. Ya. Saya bertahan. Tapi saya bilang, saya tidak pernah lupa Ibu Deborah. Dialah yang menolong saya. Di saat saya paling membutuhkan pertolongan. Kalau hari ini orang mau tolong saya, tolong apa? Ya, saya tidak perlu tolong lagi. Tapi waktu itu adalah waktu saya paling membutuhkan pertolongan. Jadi pertolongannya sangat berarti. Sini nih, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak mengasihi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini penurunan moral di dalam kekristenan, di tengah-tengah orang Kristen. Ya. Kenapa bisa begitu? Ada hubungannya dengan masalah doktrin? Ada. Sangat erat. Karena doktrin tidak benar, tidak menyelamatkan, Injil hanyalah sebuah formalitas, tidak lagi menggreget, sehingga orang-orang yang dengar tidak lahir baru, akhirnya menjadi Kristen ala kadarnya. Kalau Kristen tidak lahir baru, itu kita tidak bisa berharapkan dia mempunyai moral yang bagus. Tidak bisa. Bahkan Kristen yang tidak bertumbuh pun bisa bahaya. Stunting. Ada stunting rohani, ada nggak? Kuntet, bahasa daerahnya, ya kan? Nggak mau tumbuh lagi gitu ya. Kuntet, stunting. Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hati-hati ini, hati-hati, jemaat sore. Ya. Kenapa tahu nggak? Mau dengar baik-baik. Kenapa Tuhan bilang kepada jemaat Efesus bilang apa? Mengapa kamu tinggalkan kasihmu yang mula-mula? Aduh, tahu nggak? Saya mengingat akan ayat itu. Selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai saya kehilangan semangat pada waktu saya pertama kali diselamatkan dan begitu bersemangat melayanimu. Jangan sampai saya luntur. Saya tidak mau. Banyak orang yang hidup lebih tua dari saya, boleh tanya Ibu Ros, Ibu Rebecca, bagaimana saya setelah diselamatkan waktu di SMP, saya betapa giatnya melayani Tuhan, dan saya tidak mau itu luntur. Saya tidak mau Tuhan berkata, Suhento, mengapa engkau tinggalkan kasihmu yang mula-mula itu? Tapi banyak orang Kristen di gereja akhirnya sampai kepada satu keadaan santai. Sepertinya datang ke gereja hanya formalitas. Lebih lama sedikit sudah merasa, aduh, rasanya gimana? No. Tidak ada kehausan untuk melayani lagi, mau memenangkan jiwa. Kita ada acara ini, acara itu, enggak ikut. Ya. Dia wanita, kita acara wanita, dia enggak ikut. Dia bapak-bapak, kita acara bapak-bapak, dia enggak ikut. Ya. Kita ada acara pemuda-pemudi, dia masih muda, enggak ikut. Mau apa sekarang kalau sudah macam begini? Kita retreat, dia enggak ikut. Kita blok kelas, dia enggak ikut. Kita seminar, dia enggak ikut. Semuanya dia enggak ikut. Dia cuma duduk aja. Ini Kristen stunting. Ya. Ini bahaya ini. Sangat bahaya. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Dinubuatkan. Hari-hari akhir akan ada banyak murtad. Akan ada banyak penurunan moral. Kenapa itu bisa terjadi? Timbal balik. Masalah doktrin
dan masalah moral. Ketika seseorang lahir baru, dia bagaikan bayi. Ya. Kejar susu. Kejar susu. Ya, itulah kasih yang mula-mula. Anda pernah merasakan kasih yang mula-mula? Ya. Wow, saya seperti terbakar. Tahun 78, 78. Beredar isu tahun 84. Jadi berapa tahun lagi? 7 planet akan sejajar, akan kiamat. Itu ada dia punya brosur. Saya pergi bagikan itu barang, ya. Sampai ke bioskop, tahu nggak waktu itu? Zaman itu masih bioskop. Ya, kalau ada yang tua tahu di Pontianak ada namanya bioskop abadi, bioskop Katulistiwa, segala macam. Saya bawa itu brosur di depan pintu bioskopnya, berdiri di situ, minta izin, Pak, saya mau bagi. Itu orang keluar dari bioskop kan gelap waktu itu ya. Mereka pikir ini promosi film berikutnya. Wah, saya bagi. Sampai habis semuanya. Sebenarnya malu juga. Tahun 84 ternyata enggak kiamat gitu. Ya, tapi saya kasih tahu kalian, kalau yang namanya semangat, ya, saya bilang, ya, saya nggak pernah mau nomor 2, saya nomor 1. Itu dia. Ya. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi gini, kalau Anda sungguh lahir baru, Anda bersemangat mestinya. Paling tidak semangat untuk memenangkan jiwa, semangat untuk bagikan brosur. Kalau udah santai, wih, something wrong with you. Betul nggak? Benar-benar something wrong dengan kamu. Dan kalau kamu sudah lahir baru, sudah lama jadi orang Kristen, hey, kenapa kamu tidak semangat lagi untuk berbagai hal rohani? Ada apa dengan kamu? Ada apa? Ya kan? Ada apa? Coba bayangkan. Ada apa? Kenapa semangat memenangkan jiwa meluntur? Kenapa bisa begitu? Saya tetap menginjilin orang sampai hari ini. Asal ada kesempatan, saya pasti pakai. Ini banyak yang nelpon mau nawarin emas, mau apa segala macam. Tadinya saya tolak mereka. Reject. Sekarang saya mau bilang diterima aja. Saya terima ya. Saya bilang, dari siapa? Ya. Dari Nur. Oh, Nur mau apa? Mau ngobrol-ngobrol sama Bapak. Saya bilang, terus terang saya tidak ada waktu ngobrol-ngobrol. Sekarang to the point aja, mau tawarin apa? Mau tawarin emas, Pak. Saya bilang, saya tidak beli emas. Kamu udah cek nggak saya kerja apa? Enggak, Pak. Itulah saya bilang, kamu mesti tahu dulu saya kerja apa. Jadi Bapak kerja apa? Saya ini bawa orang ke sorga. Hah? Ya, mulai pusing dia. Loh, kenapa? Gimana bawa orang ke sorga? Saya bilang, saya ini orang yang menginjilin orang supaya orang bisa percaya Yesus dan masuk sorga. Wah. Nur sudah punya agama. Oh iya, saya bilang. Nur punya agama bisa bawa kamu ke sorga? Pasti tidak. Saya ngobrol-ngobrol, saya ingin dia terus sampai dia tutup teleponnya. Ya udah, tugas saya selesai, betul nggak? Tugas saya selesai. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, engkau tidak boleh hilang semangat memberitakan Injil, tidak boleh, ya, tidak boleh. Ada kekacauan doktrin. Ada kesesatan. Dikasih tahu kita. Dikasih tahu. Ada penurunan moral. Tidak bisa terima kasih, tidak menghargai bantuan orang, tidak tahu balas budi. Ada. Dikasih tahu semuanya itu. Sekarang, emangnya saya dulu sering ngomong ini. Di dalam Alkitab itu ada banyak nubuatan. Ada nubuatan negatif dan ada nubuatan positif. Kau mau genapin yang mana?
Kamu mau menggenapi waktu zaman Tuhan Yesus, ada nubuatan. Ada murid yang mengasihi Tuhan, ada murid yang menjual dia. Kamu mau jadi yang tukang jual? Jadi di dalam Alkitab itu ada banyak nubuatan. Nubuatan positif dan nubuatan negatif. Ya, saya berdoa, Tuhan, jangan sampai saya menggenapkan satu pun nubuatan negatif. Kalau yang positif, asuhento boleh di situ. Yang negatif, jangan. Anda harus punya keinginan demikian juga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oke. Tadi poin 1, poin 2. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini. Karena dinubuatkan bahwa akan ada banyak penyesatan. Ini doktrinal. Berarti apa? Kesimpulannya, untuk menangkalnya, Anda harus bagus memahami doktrin sebaik-baiknya. Sehebat-hebatnya. Betul nggak? Ini zaman orang berargumentasi. Woi, nggak main-main. Zaman berargumentasi. Pada waktu saya mau sekolah Alkitab, lanjutkan ke Amerika, ada banyak alternatif. Hampir-hampir masuk Reform Theological Seminary di Dallas. Wah, kalau saya masuk Reform nih keluar sekarang jadi Calvinis. Bisa berdoa, Tuhan, tolonglah saya. Jangan saya sampai masuk yang sesat. Yang baptis saja waktu itu 3 yang terima saya. 3. Saya berdoa, Tuhan, tolonglah pilihkan yang mana. Ini Tuhan yang tolong pilihkan. Tabernakel, ini yang terima saya. Saya sudah terima, dikirimin. Ya, ini saya sering ceritakan betapa Tuhan jawab semuanya. Waktu saya mau pergi minta visa di Amerika, saya duduk di situ. Saya duduk ya, lagi sama Simu tunggu gitu duduk. Di bawah meja tamu di situ tunggu visa itu, dipanggil itu ada majalah. Saya tarik keluar majalah, saya lihat. Tentang Tabernakel Baptis, Dr. Rod Bell, gini. Ini tempat yang saya mau pergi nih. Pas saya lihat, saya baca, saya dipanggil Suhento. Wah, saya maju ke depan. Lalu dia bilang, mau ke Amerika, betul ya. Mau berapa orang berangkat? Saya, istri, dan bawa 2 anak. Wah, jadi mau ke sana kenapa? Mau sekolah. Itu ada formulir I-20-nya. Mau sekolah di mana? Saya kasih lihat majalahnya. Ini saya bilang, ini majalah kamu. Saya dapat di situ. Saya bilang gitu. Wah, langsung lihat. Oh, ya. Mana pasportnya? Pang pung. 1 keluarga dapat. Wah, Tuhan menolong semuanya itu. Luar biasa. Makanya kalau ada orang bilang Suhento tidak percaya mujizat, saya bilang kau fitnah saya. Saya bukan hanya percaya, saya rasakan banyak mujizat. Benar, luar biasa. Saya sudah cerita bagaimana pulang dari Amerika, barang dikirim. 3 bulan kemudian barang kami nyampe di Tanjung Priok. Mau pergi ngambil, tahu nggak apa? Mau dikena pajaknya 600.000. Tahun 95 600.000 itu gede sekali bagi kami, besar sekali. Aduh, saya termenung-menung 600.000 ini gimana? Saya tanya petugasnya pajak, ini boleh dikurangin nggak? Nggak bisa Pak, gini. Bapak mesti naik ke atas sana, di lantai keberapa itu ada kepala bea cukai Tanjung Priok. Aduh, saya bilang, Bapak mesti hadap dia kalau meminta kurang gini. Saya nekat, ya masalah ini duitnya kurang nggak? Pergi hadap dia. Tunggu di situ cukup lama di depan kantornya, orang yang mau datang terima itu banyak sekali yang mau hadap dia. Tiba-tiba dipanggil Suhento, masuklah saya sama sini. Dia lihat itu. Kamu sekolah di mana? Di Virginia. Sekolah apa? Sekolah teologi, pendeta. Oh, 600.000. Tahu nggak apa? Dia keluarin dompetnya. Dompet dia sendiri. Di bawah mejanya gini. 6 lembar. Dia panggil itu anak buahnya yang di pintu. Sini kamu. Sama saya punya dokumen semuanya di sini. Ini bawa bapak ini ke loket katanya. Saya sampai speechless. Tahu? Pak, saya bilang, kenapa? Ini saya bayarkan.
Saya lupa namanya sekarang. Kepala bea cukai Tanjung Priok bayarkan saya ya 600.000 waktu itu. Luar biasa. Saya hanya bisa syukur-syukur, pegang tangannya, terima kasih banyak. Ya. Nah, saya bilang, saya pergi sampai ke tabernakel, saya sudah sekolah yang dipimpin oleh Tuhan. Ya. Bukan sembarangan pergi pakai merem, pilih-pilih, cep-cep-cep. Bukan begitu. Saya sudah doakan sungguh-sungguh dan itu sudah benar. Dan sampai di sana, tahu nggak? Saya sekolah dengan benar. Waduh, ya. Nggak ada mahasiswa lain yang lebih serius dari Suhento. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ini kalau saya bohong, anak saya tahu. Istri saya tahu. Ya. Nggak ada. Dan saya bertekad apa tahu nggak? Kalau nggak selesai doktor, saya nggak pulang. Kenapa? Kalau saya tidak bisa bikin STT di sini, kalau saya punya gereja bangun, nanti untuk kader estafetnya, mau penginjil yang lain, saya mesti ngambil dari STT yang lain. Nggak usah bikin aja gereja ini. Sama aja. 30 tahun nanti juga berubah kok. Ya, ngapain pulang? Waktu itu pikir. Ya, maka saya mesti selesai sampai doktor. Ya. Dengan segala kesusahan dan kenapa dong? Karena kesimpulan dari 2 poin tadi itu, salah satunya. Kalau ada kesesatan secara doktrinal di akhir zaman ini, kita harus menjadi yang berdiri teguh untuk menghadapi badai itu. Anda ngerti maksud saya? Hah? Kita harus menjadi mercusuar, kita harus menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Berdiri tegak, setegak-tegaknya. Maka itu, sekarang di Indonesia, saya bikin stiker. GB Agrave adalah gereja yang paling benar secara doktrinal. Semua marah, ya aja, Pak Suhento terlalu sombong. Enggak, saya bilang. Silakan bandingkan pengajaran kalian dengan pengajaran kami. Kalau kami salah, kasih tahu kami. Dan kalau kami benar, kasih tahu orang lain. Akan ada kesesatan secara doktrinal. Dikasih tahu di Alkitab. Lalu, mengantisipasinya dengan cara apa? Kita harus jadi benar. Semua angin pengajaran yang berhembus, kita harus dapat menghadapinya. Semua angin pengajaran yang berhembus, kita harus tenang. Kita harus bisa menjawab satu persatu dengan tenang dan tidak boleh dengan marah-marah. Tidak boleh menyerang pribadi orang. Tidak boleh kurang ajar, kurang sopan, olok-olok. Ada satu orang di satu grup dia bilang, saya paling salut dengan Pak Suhento adalah dia tidak maki-maki orang, olok-olok orang. Semuanya dia layani dengan baik. Oh ya, saya bilang. Kenapa? Karena saya lahir baru. Baru tadi saya omong satu orang. Ya. Dia tuduh kita bidat dan lain sebagainya. Dia maki-maki. Saya bilang gini sama dia. Ya. Dari cara kamu omong, kamu bilang kamu anak Allah. Tapi yang kamu omongkan, karakter yang kamu hamburkan, kamu anak iblis sebenarnya. Ya. Kamu itu salah, saya bilang. Cara kamu itu anak iblis. Sambil kamu ngaku kamu anak Allah. Nggak benar gitu. Kalau kita mengaku diri kita anak Allah, kita harus ya, memperlihatkan karakter anak Allah, bukan jadi kacau. Ya. Nggak bisa macam begitu. Nah ini yang kita bilang ya, kita nggak boleh. Ya. Saya selalu itu, malah sekarang saya mempromosikan apa? Ya. Saya bilang orang Kristen harus pakai fotonya sendiri di profile. Bukan foto kucing, anjing, bunga, segala macam gitu. Kita kan orang tulus, saya bilang, betul nggak? Kita orang tulus yang tidak menyembunyikan identitas kita, begitu. Jadi
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, akan ada kesesatan. Iya, kita sudah dikasih tahu ini. Kita sudah dikasih tahu. Mengantisipasinya pakai apa? Mengantisipasinya dengan berdiri teguh, dengan mantap secara doktrinal. Anda sudah mantap belum? Bisa jawab orang enggak? Bisa jawab enggak? Gitu. Ini penting, ya. Sangat penting. Nah, kesimpulan untuk yang kedua, apa? Moral. Bagaimana kita menghadapinya? Tadi itu sebenarnya berdampingan. Anda mau secara moral juga tegak. Karena saya sering kali omong begini. Ketika iblis tidak mendapatkan kelemahan doktrinal kamu, dia akan sikat kehidupan pribadi kamu. Akan cari kesalahannya. Betul nggak? Hah? Bagaimana di rumah kamu hidup? Gitu. Ya kan? Bagaimana pendapat orang rumah kamu? Itu yang paling itu. Betul nggak? Tugas rumah diselesaikan atau tidak? Itu si James akhirnya mendapatkan itu video pendek itu, ada satu jenderal marah-marah di itu, di apa? Kelas di kelas kadetnya itu kayak akmilnya dibilang apa? Apapun juga pekerjaan kamu yang paling besar, yang paling hebat, yang apa yang kamu mau lakukan, nomor satu, beresin tempat tidur kamu dulu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jangan omong yang lain-lain dulu. Dia bilang prajuritnya semua. Bener sih, betul nggak? Mau kuasai dunia, mau perang kemana, segala macam. Omong lain apa segala macam. Beresin dulu tempat tidurmu. Nah, itu yang nomor satu. Betul. Nah, sekarang ini. Apa pendapat orang keluarga kamu tentang kamu? Bagaimana pendapat mama kamu yang kamu mau menangkan untuk Tuhan? Bagaimana pendapat papamu yang mau kamu selamatkan? Hari Jumat saya baru menasehati satu orang. Saya bilang kalau kamu mau selamatkan papa mamamu, kamu sudah diselamatkan. Dan papa mama kamu tidak mau percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Bukan dengan cara kamu lalu membenci mereka. Itu salah. Justru kamu harus memperlihatkan kasihmu yang luar biasa kepada mereka. Barulah mereka mau mendengar penjelasan kamu yang penuh kasih itu. Ini yang harus dilakukan. Ya, jadi doktrinal dan kehidupan sehari-hari. Ini dua hal yang satu pasang. Kayak sepatu kita satu pasang. Nggak bisa kurang satunya. Pakai sepatu begini, sebelahnya sendal jepit. Nggak bisa. Orang ketawa. Apa-apaan itu? Sebelahnya sendal jepit. Nggak bisa. Itu sepasang. Ya. Maka itu, marilah. Karena kita sudah diperingatkan. Amin. Ya, kita sudah diperingatkan. Bukan bengong-bengong nggak tahu apa-apa loh. Kita sudah diperingatkan. Dan kita harus tersentak. Karena kita sudah diperingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Melalui surat Rasul Paulus yang dituliskan untuk Timotius, kami diperingatkan. Diperingatkan. Terima kasih Tuhan atas peringatanmu. Terpujilah namamu. Kiranya Engkau dipermuliakan di dalam hidup kami. Secara doktrinal, kami piawai, kami cakep, kami sanggup mempertahankan kebenaran doktrinal yang kami imani. Terutama di zaman media sosial ada banyak perdebatan. Dan secara moral, kami berdiri tegak. Tidak ada cacat celah.
yang iblis bisa tembak kami di situ. Terpujilah namamu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.